Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Oke, hari ini kita melanjutkan mata kuliah aliran modern dalam Islam atau pemikiran modern dalam Islam. Pemikiran modern dalam Islam sudah beberapa kali kita pelajari, tapi ada beberapa beberapa hari juga ya yang tidak bisa eh, kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan karena ada tugas pengerjaan akreditasi ya. Nanti kalian juga pasti akan terlibat dalam penyiapan akreditasi prodi PAI kita. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah aliran modern dalam Islam atau pemikiran modern dalam Islam. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas pemikiran-pemikiran terkini ya, pemikiran-pemikiran terkini eh, yang hadir di tengah-tengah kita. Intinya pemikiran-pemikiran yang kita pelajari ini adalah pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh umat Islam atas dasar keprihatinan akan keterbelakangan umat Islam dan berupaya menawarkan gagasan, berupaya menawarkan pemikiran yang diharapkan mampu membawa kemajuan umat Islam. Nah, intinya di situ. Kalau yang Muhammad An-Naim, Abdullah Ahmad An-Naim itu berusaha menawarkan salah satu eh, revolusi pemikiran keislaman khususnya di bidang syariah, di mana problemnya adalah di era modern umat Islam dihadapkan kepada kenyataan bahwa masyarakat dunia menginginkan kehidupan kita ini lebih menghargai hak asasi manusia. Karena itu kemudian badan-badan dunia berusaha untuk eh, mempropagandakan agar semua negara itu mempraktekkan hak asasi manusia, menghargai hak asasi manusia. Nah, hukum Islam banyak yang dianggap oleh kelompok aktivis HAM itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, bahkan kita tahu misalnya Islam lahir itu sebetulnya sebuah revolusi. Bagaimana kemudian penghargaan terhadap perempuan yang dianggap sebagai barang pada zaman jahiliyah diangkat derajatnya oleh Islam. Itu menandakan bahwasanya Islam sangat menghargai hak-hak perempuan khususnya, apalagi hak manusia secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya adalah perbudakan. Bayangkan di berbagai belahan dunia itu perbudakan itu suatu yang lazim, yang marak terjadi. Di zaman jahiliyah termasuk di Arab itu juga demikian. Tetapi bagaimana kemudian ajaran Islam mendorong umat Islam membebaskan budak. Jadi tidak ada orang yang kemudian eh, dibenarkan memperbudak orang lain, menjadikan mereka seperti bukan manusia. Nah, sebetulnya Islam lahir kan seperti itu kan ya. Islam lahir itu dengan membawa nilai-nilai luhur yang luar biasa, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan itu sudah luar biasa diangkat setinggi itu di zaman itu revolusioner.
Terus kemudian perbudakan yang juga dianjurkan untuk dihapus. Bagaimana pahala yang besar diberikan kepada orang yang membebaskan budak. Itu adalah contoh-contoh real konkret ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Kok kemudian di era modern dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia? Itu kan sesuatu yang ya mungkin bisa dianggap aneh gitu. Karena itu kemudian pemikir-pemikir Muslim berusaha untuk memahami apa sih yang terjadi. Ternyata memang ajaran-ajaran Islam itu ada yang nilai-nilai universal, ada yang nilai-nilai persamaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai eh, kebaikan, kemaslahatan itu memang ada. Tetapi ketika dalam prakteknya itu ada aturan-aturan ajaran Islam yang memang ketika dipraktekkan itu membutuhkan praktek-praktek seperti hukuman waris, hukuman potong tangan, hukuman-hukuman yang lain itu yang kemudian pada saat sekarang itu dianggap tidak kompatibel dengan eh, nilai-nilai kemodernan seperti hak asasi manusia. Nah, akhirnya An-Naim kemarin menawarkan gagasan mengubah syariat, mengubah fikih supaya bisa sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya kembalikan ke ajaran Islam awal, yaitu ajaran Islam yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Makkiyah, sementara ayat-ayat Al-Quran Madaniyah itu dinasah, tidak diberlakukan hukumnya begitu. Nah, itu kembali saya mengingatkan pemikiran Abdullah Ahmad Tanari. Adapun pemikirannya Muhammad Abid Al-Jabiri, beliau prihatin bahwa kondisi umat Islam tidak maju, ilmu pengetahuan tidak berkembang, kalah jauh dengan Barat, sehingga kemudian beliau melakukan kajian yang luar biasa, mendapati bangunan keilmuan Islam itu dengan tiga paradigma, paradigma Bayani, paradigma Irfani, dan paradigma Burhani. Nah, ternyata ketika diteliti oleh Abid Al-Jabiri, sebetulnya sumbangsih Islam dalam kemajuan Barat itu luar biasa dan itu terletak pada pemikiran yang dihasilkan oleh Ibnu Rus. Jadi pasca Al-Ghazali itu ternyata ada filosof Muslim di Andalusia, di Spanyol, yang mereka itu eh, melakukan kajian-kajian ilmu pengetahuan yang luar biasa dan banyak hasil eh, yang diperoleh itu dikembangkan lebih jauh oleh Barat dan cikal bakal kemajuan Barat, Eropa maksudnya, itu tidak lain karena mengikuti pola pikir yang dikembangkan oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus pola pikirnya lebih mengandalkan burhan, lebih mengandalkan akal. Sementara kalau kita kemarin mengkaji, memperbandingkan dengan Al-Ghazali, memang terakhir-terakhir Al-Ghazali itu lebih mengarah kepada paradigma irfani ya. Bagaimana kemudian pengalaman batin dalam beribadah dan sebagainya itu yang lebih menonjol sehingga umat Islam lebih banyak mewarisi keilmuan-keilmuan yang seperti batiniah ya. Jadi thariqah, tasawuf dan sebagainya. Itu yang dianggap oleh Ibnu Rus menyebabkan umat Islam tidak mengalami kemajuan. Nah, sekarang kalau kita ingin menggali lebih jauh terkait pemikiran dalam Islam, khususnya di era modern, maka kita perlu setback agak agak ke belakang. Maksudnya apa? Ya, maksudnya bagaimana perkembangan pemikiran Islam di masa awal modern. Kalau yang tadi yang saya sampaikan kan pemikiran Islam yang kurun-kurun terakhir. Kurun-kurun terakhir itu karena para pemikir yang saya sampaikan itu adalah
para pemikir yang masih hidup, ada yang barusan meninggal belum lama gitu. Nah, adapun yang perlu kita kaji lebih jauh adalah pemikiran modern Islam yang digagas oleh para tokoh Muslim di awal abad modern. Awal abad modern itu kapan sih? Ada yang tahu ya? Modern itu ditandai dengan apa? Ada yang mau memberi tanggapan? Oke, jadi sekarang kalau belum ada tanggapan, mudah-mudahan kalian menyimak walaupun tidak memberi tanggapan. Khawatirnya eh, kamu semua ini tidur ini. Saya ngomong sendiri jadinya. Oke, di beberapa eh, literatur dijelaskan bahwasanya modern itu diartikan sebagai pembaharuan atau pemutakhiran. Tetapi tentu itu makna harfiahnya ya. Makna istilahnya ya tentu tidak sekedar pembaruan. Dalam hal ini barangkali kita bisa mencermati ketika era modern itu lahir identik dengan perubahan masyarakat dari era tradisional kepada era modern, era industrialisasi. Jadi awalnya masyarakat itu manusia pada umumnya adalah berada pada kondisi di mana masyarakat bergantung dengan kehidupan pertanian dan proses produksi yang dilakukan itu lebih mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan. Nah, setelah Eropa mengalami pencerahan, ada revolusi industri di Prancis, ada revolusi industri di revolusi industri di Inggris, itu akhirnya Prancis, Inggris mengawali babak baru kehidupan umat manusia dari era tradisional menjadi era industri atau era modern. Dikatakan modern itu adalah proses produksi terjadi secara efektif dan efisien. Efektif karena mampu menghasilkan atau mampu mencapai tujuan dengan benar, sementara efisien mampu mencapai tujuan dengan biaya yang murah, dengan biaya yang rendah. Nah, itu adalah makna dari efektif, efisien sebagai ciri utama dari kehidupan di era modern. Tentu industrialisasi itu adalah bagian dari kehidupan modern yang melahirkan efektivitas dan efisiensi. Bayangkan kalau misalnya eh, kita misalnya memproduksi gula, kalau hanya mengandalkan tenaga kuda, tenaga sapi, manusia, maka produksi yang dihasilkan mungkin jumlahnya sedikit, jumlahnya nggak bisa besar. Nah, terus nanti berbiaya mahal karena ongkos dari eh, pembiayaan kalau menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan itu mungkin ongkos produksinya lebih mahal. Nah, tapi kalau menggunakan mesin produksi seperti pabrik gula, maka
Dikatakan efisien ya bisa karena apa? Karena ongkos produksinya semakin murah, sementara hasilnya luar biasa. Jumlahnya, jumlah produksinya menjadi meningkat eh, secara luar biasa, gitu ya. Dan itulah eh, yang menandai era modern di mana lahirnya industrialisasi. Nah, tetapi kemudian masyarakat Eropa yang maju tersebut dengan industrialisasinya, dengan modernisasinya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan, itu mereka kemudian merasa tidak cukup hanya misalnya memiliki bahan baku di Eropa atau tidak cukup pangsa pasar dari barang produksinya itu terbatas di Eropa. Akhirnya kemudian merasa perlu untuk eh, em, misalnya melakukan ekspansi, merasa perlu melakukan ekspansi. Dan salah satu yang melakukan itu adalah Perancis dengan pimpinan tertingginya yaitu Napoleon Bonaparte. Kamu ngerti Napoleon kan? Perancis sebelumnya, sebelum era modern, itu dipimpin oleh raja. Nah, tetapi kemudian Perancis itu eh, masyarakatnya mengalami perubahan yang signifikan. Mereka merasakan kehidupan di bawah gereja dan di bawah raja itu kehidupan yang tidak mendukung kemajuan. Jadi akhirnya eh, masyarakat Perancis memberontak melawan raja walaupun didukung oleh gereja. Sehingga kemudian raja bisa dibunuh dan lahirlah gerakan untuk membentuk negara republik. Negara di mana publik, di mana banyak orang itu ikut andil di dalamnya. Jadi prinsip negara republik itu tidak dimonopoli oleh satu dua orang, tetapi dikelola bersama-sama oleh warga negaranya. Ya, sama dengan demokrasi begitu ya. Nah, jadi awalnya Prancis yang merupakan bentuk kerajaan berubah menjadi bentuk republik dan kemudian gagasan-gagasan seperti republik, demokrasi itu pada akhirnya nanti eh, diimpor oleh negara-negara atau masyarakat Muslim di belahan Timur Tengah dan yang lainnya ketika kemudian Eropa melakukan ekspansi ke negara-negara tersebut. Jadi yang pertama kali melakukan ekspansi, ekspansi di sini ya penaklukan ya, penaklukan wilayah lain oleh Barat itu Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Menurut literatur, Napoleon menganggap bahwasanya mereka butuh melakukan ekspansi sebagaimana pernah pendahulunya orang Eropa yang dikenal sebagai Alexander Alexander the Great ya, Alexander Agung, Alexander Macedonia itu juga melakukan penaklukan di negara Mesir dan kita juga pernah mendengar salah satu ratu di Mesir yang ditaklukkan oleh Alexander ya. Siapa namanya? Cleopatra. Masih ingat? Masih eh, masih apa ya? Pernah tahu Cleopatra ya? Ya, nanti silakan dipelajari siapa itu Cleopatra. Nah, tentu kemudian upaya Napoleon dengan bala tentaranya untuk menaklukkan Mesir itu ya mendapatkan perlawanan. Mesir waktu itu masih di bawah kerajaan Utsmania atau Ottoman dengan bentuk kerajaan kerajaan ini ya dengan dalam bentuk kerajaan dipimpin oleh khalifah. Nah,
Karena kemampuan teknologinya yang modern, memiliki persenjataan modern, sementara Mesir ya persenjataannya tradisional, maka nggak lama daerah-daerah Mesir itu ditundukkan. Daerah-daerah Mesir itu ditundukkan oleh Napoleon dengan tentaranya. Nah, karena itu kemudian eh, Napoleon bisa menjajah Mesir dan mampu eh, memanfaatkan ekspansinya itu untuk kemanfaatan industrialisasi di Prancis. Ya, tentu saja orang yang menjajah itu pasti akan berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dari jajahannya. Nah, tetapi kemudian Napoleon sendiri itu memiliki masalah politik di negaranya. Jadi walaupun sudah menguasai Mesir, tetapi Napoleon menghadapi eh, ya pemberontakan juga atau menghadapi gonjang-ganjing politik di negaranya yaitu Prancis. Sehingga kemudian dia harus kembali ke Prancis sehingga keberadaan tentara Prancis di Mesir itu tidak kuat lagi. Nah, ketika itu kemudian eh, Kekhalifahan Turki Utsmani mengirimkan perwiranya yang bernama Muhammad Ali Pasha. Ya, jadi kita berbicara tentang Muhammad Ali Pasha ya. Salah satu yang dianggap sebagai tokoh pemikir Muslim di awal abad modern, di mana eh, memiliki sumbangsi juga terhadap upaya memajukan Islam di wilayah Mesir dan sekitarnya. Jadi Muhammad Ali Pasha ini adalah seorang tentara ya, seorang perwira yang ditugaskan eh, Raja Salim kalau nggak saya, Raja Salim III dari Turki Utsmani untuk memimpin perlawanan terhadap Prancis yang menduduki Mesir. Nah, tentu saja tidak mudah untuk melawan tentara Prancis karena memang persenjataannya yang modern sementara eh, persenjataan yang dimiliki oleh tentara yang dipimpin Muhammad Ali Pasha itu kurang modern. Nah, tetapi karena tadi Prancis juga bergolak di negaranya, maka akhirnya penguasaan Prancis di Mesir itu dapat dilepaskan. Artinya Muhammad Ali Pasha berhasil memimpin perlawanan terhadap Prancis. Nah, dari perjumpaan Muhammad Ali Pasha eh, dengan tentara Mesir, tentara Prancis di Mesir, akhirnya Muhammad Ali Pasha menyadari ketertinggalan umat Islam yang luar biasa dari Barat. Ternyata Barat majunya luar biasa. Jadi umat Islam kaget ketika ternyata eh, peradabannya itu kalah jauh dibanding dengan Barat. Bagaimana persenjataannya, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologinya, baik itu di bidang kedokteran, baik itu di bidang pertanian, di bidang industri dan sebagainya, semuanya kalah. Karena itu kemudian Muhammad Ali Pasha
membuat sebuah terobosan. Di antaranya adalah yang pertama mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke Prancis, ke Inggris yang merupakan negara, negara maju. Jadi menyadari bahwasanya umat Islam mengalami kemunduran, kekalahan di berbagai bidang itu, akhirnya Muhammad Ali Pasha merasa perlu untuk mengirimkan mahasiswa belajar ke Barat. Yang kedua, Muhammad Ali Pasha juga berusaha mendorong penerjemahan buku-buku yang dihasilkan oleh Barat. Nah, tentu kemudian akhirnya umat Islam mengenal gagasan-gagasan modern seperti demokrasi, seperti republik. Jadi akhirnya di negara-negara Muslim sendiri kemudian mengalami pergolakan antara menerima konsep-konsep Barat itu atau menolaknya. Nah, dari sini nanti kemudian gerakan-gerakan yang lain itu muncul. Gerakan-gerakan apakah melawan Barat karena dianggap adanya westernisasi, adanya pembaratan, atau mungkin ada sekulerisasi. Jadi sebagian umat Islam itu menganggap Barat yang sekuler itu jangan ditiru, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekuler itu kan memisahkan antara agama dengan kehidupan publik, memisahkan agama dengan negara. Negara nggak boleh dicampuri oleh agama. Urusan agama hanya wilayah domestik. Jadi peraturan-peraturan agama itu nggak boleh disusupkan sebagai peraturan-peraturan yang dibentuk oleh negara. Ceritanya Barat menjadi maju itu kan karena mereka menjadi sekuler. Mereka meninggalkan gereja, meninggalkan agamanya, sehingga kemudian bebas untuk eh, mengeksplor ilmu pengetahuan. Tragedi yang sudah pernah terjadi sebelumnya itu memicu revolusi di Prancis, revolusi di Inggris. Tragedinya yaitu ya banyak ilmuwan-ilmuwan yang dihukum karena menemukan teori-teori yang bertentangan dengan gereja. Di antaranya adalah Galileo Galilei. Nah, itu salah satu yang menjadi korban dari gereja yang menganggap sudah menyimpang dari ajaran gereja karena menyatakan pusat tata surya itu matahari, sementara gereja, ajaran gereja itu menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Artinya apa? Menurut gereja, semua bintang atau semua apa ini ya, planet-planet itu termasuk matahari itu mengelilingi bumi. Nah, ternyata ilmuwan-ilmuwan itu dengan eh, teropong yang telah dibuat itu mampu melihat realitas bahwasanya sebetulnya yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Bumi dan planet-planet itu berputar mengelilingi matahari. Nah, itu awal mula pertentangan gereja dengan ilmuwan. Nah, masyarakat kemudian muak dengan gereja, muak dengan agama, sehingga mereka merasa perlu meninggalkan agamanya. Agama nggak boleh mengatur urusan-urusan publik, sekolah-sekolah nggak boleh dimasuki dengan ajaran-ajaran agama. Itulah yang kemudian dikenal dengan sekulerisme, paham sekuler Barat ya. Oke, berikutnya demokrasi juga konsep yang menjadi masalah ketika umat Islam sudah betul-betul belajar ke Barat tentang berbagai hal termasuk masalah pemerintahan, masalah politik. Jadi dianggap oleh sebagian kalangan demokrasi itu bukan nilai Islam. Tetapi ada yang beranggapan demokrasi itu intinya kan musyawarah. Sehingga kemudian perlu umat Islam itu mengadopsi gagasan demokrasi untuk diterapkan di wilayahnya.
sehingga nanti negara atau wilayahnya itu tidak lagi diperintah oleh eh, satu orang saja, oleh satu keluarga saja, sehingga kemudian semua masyarakat merasa ikut terlibat eh, dalam mengatur negaranya begitu. Nah, itu adalah konsep demokrasi yang sering dipertentangkan. Bahkan sampai saat ini kelompok-kelompok Islam di negara kita termasuk itu ada yang menganggap ya demokrasi itu ya produk Barat. Demokrasi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh memakai prinsip demokrasi atau ajaran demokrasi untuk diterapkan di negara kita di wilayah umat Islam. Ya. Makanya kemudian mereka mendorong untuk tetap misalnya menggunakan khilafah. Nah, tapi ya tentu kemudian ini menjadi masalah tersendiri ketika kita memang telah hadir sebagai nation state. Oke, itu gambaran umum bagaimana kemudian gerakan Muhammad Ali Pasha di Mesir itu menjadi eh, salah satu contoh gerakan dan pemikiran yang berusaha mendorong kemajuan umat Islam. Karena itu kemudian ada dampak positif waktu itu ketika Muhammad Ali Pasha berusaha membawa kemajuan Mesir dan sekitarnya, ada kemajuan yang diperoleh, tetapi lagi-lagi Barat itu cepat sekali untuk maju gitu, sehingga kemudian untuk mengejar Barat ya menjadi susah. Apalagi kemudian wilayah Islam mengalami pergolakan-pergolakan terus-menerus sampai sekarang, termasuk Irak, Iran, Afghanistan, Palestina dan sebagainya, nggak bisa maju sudah. Karena apa ya tadi, sibuk dengan pergolakan, sibuk dengan pertentangan. Ada waktu eh, 5 menit. Silakan yang mau bertanya atau berkomentar. Halo, halo, halo. Ada yang ini, ada yang mau memberi tanggapan, pertanyaan? Sabrina, Imron, kamu tidur atau menyimak? Menyimak, Pak. Ya, oke. Silakan bertanya atau berkomentar. Baik, kalau nggak ada, eh, saya coba tegaskan kembali bahwa umat Islam menyadari kelemahannya itu ketika Barat mulai menduduki wilayah-wilayah yang dihuni oleh umat Islam. Ketika itu memang umat Islam merasa bahwa mereka itu masih berada di atas. Artinya apa? Memang selama ini umat Islam itu berada di atas karena apa? Karena Eropa belum 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 mengalami kemajuan. Jadi ketika umat Islam maju, berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologinya, itu ternyata wilayah lain, peradaban lain itu sedang terpuruk. Nah, ketika kemudian Prancis, Inggris, dan negara-negara Eropa lain, negara Barat lain itu mulai maju,
umat Islam tetap stagnan dan baru sadar ketika Eropa, negara-negara Barat itu mulai menjajah, mulai ekspansi ke wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat Muslim. Nah, setelah itu kemudian ada kesadaran dari umat Islam untuk eh, mencapai kemajuan dengan cara belajar ke Barat. Bahkan mengirim mahasiswa untuk belajar di Prancis, di Inggris, tidak hanya belajar tapi juga menerjemahkan karya-karya, buku-buku yang telah dihasilkan oleh pemikir-pemikir atau ilmuwan-ilmuwan Prancis atau ilmuwan Barat lainnya. Tetapi kemudian ketika terjadi transfer pengetahuan melalui apakah pendidikan atau melalui penterjemahan, ternyata kemudian ada banyak konsep yang dianggap berlawanan, bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu yang tadi sudah kita bicarakan adalah tentang konsep negara republik atau konsep demokrasi yang memang menjadi konsen masyarakat Barat ketika mereka mencapai kemajuan. Nah, itu ketika mau diterapkan di negara-negara Muslim, akhirnya banyak mendapatkan perlawanan, terjadi pergolakan, dan sampai hari ini pun sebagian umat Islam masih menganggap itu adalah ajaran tauhid atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Demikian materi kita hari ini. Sekilas kita membicarakan tentang peran dari Muhammad Ali Pasha, pemikiran-pemikiran dan gerakannya yang terjadi di Mesir di abad 19, yaitu di tahun sekitar 1900-an ya. Demikian materi hari